Sumatera Barat, sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi yang dikaruniai keindahan alam, ragam kuliner, dan adat istiadatnya. Dari 19 kabupaten dan kota yang ada satu kabupaten yang bernama Kabupaten Kepulauan Mentawai. Satu-satunya kabupaten yang dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Mentawai. Disebut sebagai salah satu suku tertua di Indonesia, dengan adat dan budaya yang masih sangat kental. Namun sekarang ini, hanya ada beberapa desa saja yang masih menjaga kelestarian adat istiadat suku Mentawai hingga saat ini. Salah satunya yaitu Desa Matotonan yang berada di Kecamatan Siberut Selatan. Memakan waktu tempuh sekitar 6,5 jam menggunakan kapal cepat dari Padang untuk bisa sampai ke Muara Siberut. Sesampainya di Muara Siberut, perjalanan kembali dilanjutkan menggunakan transportasi jalur darat selama 2 jam. Tidak sampai sana, perjalanan masih dilanjutkan menggunakan pompong atau perahu kayu yang membutuhkan kurang lebih 3 jam untuk menyisiri hilir sungai agar sampai ke Desa Matotonan. Desa Matotonan, salah satu dari 43 desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Desa Matotonan sendiri terletak di pedalaman Sungai Rere Kethulu, Kecamatan Siberut Selatan. Desa ini memiliki 5 dusun, yaitu Dusun Kinikdok, Onga, Maruibaga, Matektek, dan Mabekbek, dengan jumlah penduduk sekitar 1.700 jiwa saat ini. Terdapat 9 suku besar di Desa Matotonan dan 40 pecahan suku lainnya. Desa Matotonan sendiri merupakan desa yang masih menjaga budaya asli dari suku Mentawai, mulai dari budaya berpakaian, tradisi titi atau tato Mentawai, serta uma, rumah besar memanjang dengan arsitektur panggung. Pada uma inilah kebudayaan masyarakat adat Mentawai berpusat. Uma difungsikan sebagai tempat upacara adat serta ritual pengobatan yang melibatkan sikere. Namun sekarang ini hanya tersisa 6 uma yang ada di Matotonan yang masih layak untuk dijadikan tempat berlangsungnya upacara adat. Berbicara mengenai sikere, sikere merupakan orang yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual tinggi, serta kedekatannya dengan roh leluhur untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Selain itu, sikere juga berperan penting dalam sebuah upacara atau disebut liya, karena sikere merupakan pemimpin ritual dalam setiap upacara. Namun sayangnya jumlah sikere semakin berkurang. Pada tahun 2021, sebanyak 49 sikere yang ada, kini berumur 60 hingga 70 tahun. Dan di tahun 2022, terhitung hanya 35 sikere yang masih mampu mengikuti kegiatan upacara adat suku Mentawai. Di Mentawai umumnya, terdapat beberapa macam upacara adat, atau di Desa Matotonan biasa disebut liya. Khusus di Matotonan sendiri, liya bisa mencapai kurang lebih 30 jenis. Salah satunya yaitu liya eeruk. Liya sendiri diartikan sebagai ritual atau upacara, sedangkan eeruk berarti bersih. Maka liya eeruk diartikan sebagai ritual untuk membersihkan serta menjauhkan diri dari segala bala ataupun musibah. Liya eeruk kali ini berlangsung selama 2 hari. Pada hari pertama, liya diawali dengan menaiki uma oleh para tamu yang ingin mengikuti liya. Lalu sikere melakukan sogi katsaila, yaitu proses memberikan daun katsaila untuk dipasangkan ke kalung yang telah dipakai para tamu. Kemudian dilanjutkan prosesi irik toitet, mengambil irik dari bahan kelapa dengan membaca mantra yang diikuti bunyi alat musik tradisional. Setelah itu sikere membawa ayam mengelilingi tamu yang berada di uma, menyentuhkan paruh ayam sebentar ke tubuh mereka sambil membaca doa-doa guna menjauhkan bala dari tamu yang ada. Kemudian sikere menyerahkan ayam tersebut kepada anggota suku lainnya untuk mematahkan leher ayam. Prosesi ini disebut pasi gok-gok saina. Bersamaan dengan itu, seusai ritual, sebagian orang kembali sibuk bekerja di belakang uma. Beberapa ekor babi dipotong untuk menjadi hidangan pesta nantinya. Pada penyelenggaraan liya eeruk 2022 ini, ada 15 ekor babi, 50 ekor ayam,
dan 1 sapi. Hewan-hewan ini menjadi persembahan dalam ritual. Lalu dilanjutkan dengan iliu, yang merupakan prosesi makan bersama dan pembagian daging kepada masyarakat. Pembagian daging ini disebut dengan ocai. Kemudian, Sikere melakukan pencarian alat-alat yang akan digunakan saat ritual Lajo Simagre pada malam hari. Tiang pancang berupa bambu tinggi yang disebut dengan bagunan didirikan untuk menandakan jumlah babi yang akan dipotong. Lalu Sikere melakukan ritual yang dinamakan dengan pasibele, yaitu prosesi Sikere membawa ayam ke sungai bertujuan untuk memanggil roh leluhur untuk dibawa ke Uma. Pada malam harinya, prosesi Lia Eeruk ini dilanjutkan dengan ritual Pasinanak Simagre, yaitu Sikere membunyikan loncengnya sambil melakukan turuk atau tarian dengan membawa piring yang berisikan hati ayam. Ritual pada hari pertama ini diakhiri dengan Lajo Simagre. Di sini Sikere melanjutkan turuk atau tarian memutar dengan hentakan kaki yang semakin terdengar keras di lantai kayu, serta diiringi dengan kumandang nyanyian yang terdengar begitu magis, guna memanggil jiwa para tamu yang terlibat dalam ritual untuk dibersihkan agar dijauhkan dari bahaya dan diberikan kesehatan. Pada prosesi ini, Sikere melanjutkan tariannya hingga selesai dan diakhiri dengan makan bersama dengan tamu yang mengikuti proses Lia. Pada hari kedua, ritual ini dimulai dengan prosesi iliu, lalu dilanjutkan dengan ritual sok-sok kasosorat, yaitu membasahi masyarakat yang menghadiri ritual dengan menggunakan daun-daun Sikere. Kemudian dilanjutkan dengan ritual irik toitet dan dilanjutkan lagi dengan prosesi paeru, yaitu proses sebelum melakukan penyembelihan pada hewan. Mereka percaya bahwa hewan yang akan dipotong adalah ciptaan Tuhan dan harus meminta izin Tuhan dan roh sebelum penyembelihan dilakukan. Lalu dilanjutkan dengan prosesi Pasigok-gok Saina. Setelah itu ayam dipatahkan lehernya dan juga babi disembelih oleh para anggota suku di luar Uma. Pada hari kedua ini diakhiri dengan ritual yang disebut Uraji Saina, di mana roh nenek moyang dipanggil ke Uma dengan harapan agar daging yang dimakan diberi keberkahan. Prosesi diakhiri dengan pembagian daging atau ocai, di mana pembagian daging harus merata. Lia Eeruk katu kolobannya lihat pulang gajah. Iate lihat Siberi Kagaka. Iate aku kau kaya ulang tahun desa. Lihat pulang gajah. Ini tujuannya iate masih ada wake si pasi saila ke pulang gajah. Pona si babala ke pulang gajah. Pasi si baga. Si Makatai Palejat itu tuare wake Lia Eeruk. Si eleu ibailu musara ka pulang gajah. Kera mais kere masih nungake kabagat puliaijat iate pas pukei kabagat puliaijat. Pule imairu puliaijat gogoi nanenda kunen. Lihat Eeruk ini, apa yang dikatakan Sikere tadi, itu untuk membersihkan kampung kita yang ada di Matotonan ini. Tapi selain itu juga, memang Lihat Eeruk ini ada sesuatu yang harus kita bersihkan dalam hal termasuk masyarakatnya. Karena memang Lihat Eeruk salah satunya kegiatan yang kita lakukan setiap tahun. Oleh karena itu, masyarakat notabene-nya Sikere yang saat ini kita fungsikan untuk melakukan kegiatan Eeruk, itu bagaimana Sikere ini juga melakukan ritual-ritual terkait dengan supaya kampung ini dalam keadaan bersih, masyarakat bersih, dijauhkan dari segala penyakit. Itulah salah satu rangkaian daripada
di RU kita, khususnya di Desa Matotonan. Jadi, harapan kita selaku pemerintah tentu supaya adat istiadat kita, kebiasaan masyarakat kita dengan hadirnya di RU dan kegiatan desa ini, peran aktif Sikere dan masyarakat supaya adat istiadat kita, Sikere kita, lihat RU kita ini kita tetap pertahankan supaya nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita yang ada saat ini tidak tahu dengan proses dilakukan Sikere, bisa nanti anak-anak melihat atau memahami apa yang dilakukan khususnya Sikere di rumah. Sejak akhir tahun 90-an, Mentawai lebih banyak didatangi peselancar. Ombak dan alam bawah lautnya lebih menggiurkan dibandingkan kebudayaannya yang tapak pudar. Karakter ombak yang bermacam-macam menjadi daya tarik bagi kaum pembawa papan. Budaya dan tradisi hanya terlihat sebagai tontonan objek yang primitif. Sebuah kekeliruan ketika kita menghakimi suatu kebudayaan dengan memakai kacamata budaya sendiri. Kebudayaan Mentawai merupakan budaya lokal yang sangat menonjolkan tradisi lisan dari para Sikere. Tradisi yang kental akan makna dan filosofi kehidupan. Keseimbangan alam semesta terjaga, begitu pula hubungan manusia, alam, dan Sang Pencipta. Jika tradisi ini hilang, dikhawatirkan perekat sosial kian terkikis, dan masyarakat pun makin individualistis. Oleh karena itu, tradisi semacam ini perlu dipertahankan agar keseimbangan hubungan antar alam, manusia, dan Tuhan tetap terjaga.